untuk 2021 ini mohon masukan juga dari Bapak Ibu kira-kira open knowledge ya, open knowledge. Nantinya terakhir nanti kita akan mereview satu jurnal. Itu jurnal ini belum hadir tapi pesertanya Bu Arfah dan Ibu Nia nih. Ada 2 artikel. Mudah-mudahan nanti bisa bergabung ya. Arfah. Baik, ini waktu sudah menunjukkan jam pukul berapa nih ya? Pukul 10.14. Mungkin sudah boleh dimulai ya, Prof ya? Boleh, Bu. Ya, boleh ya. Ini kita sudah menunggu Ibu Mariati sudah bergabung juga, Ibu Arfa juga sudah bergabung. Jadi dua-duanya sudah punya artikel yang ingin dibahas. Terima kasih Bu Arfa sudah bergabung dengan kita. Baiklah, kita mulai kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang kami hormati Bapak Prof. Ketut yang sudah berhadir pada hari ini untuk memberikan sharingnya kepada kita. Kemudian yang memiliki jurnal, yang sudah mengirimkan jurnal, Ibu Arfa Husna dan Ibu Mariati yang sudah siap direview dan akan dibahas di sini sebagai bahan pembelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah berhadir pada hari ini. Dan rekan-rekan dosen-dosen, bapak-bapak dan ibu-ibu yang semuanya telah berhadir pada hari ini. Nantinya pada akhir kegiatan data sharing kita akan diberikan sertifikat yang akan dituliskan berapa kali atau berapa jam sudah mengikuti pertemuan ini. Nah, jadi sertifikatnya itu nggak dihitung satu gitu loh Bu ya. Jadi akan ada jam di belakang dari kegiatan kita pada hari ini. Jadi jangan menganggap ini akan sia-sia, ini cuma 1 kali pertemuan dan seperti itu ya. Baik, Prof, dipersilakan kepada Prof untuk memberikan sharing dengan kita. Sediakan waktu sampai pukul 12 ya Prof ya. Boleh. Kalau Prof nanti mau sholat Jumat setengah 12-nya mungkin boleh langsung gitu. Prof. Iya. Oke. Silakan Prof. Baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-bapak dan ibu-ibu, ini banyak ibu-ibunya kayaknya ini. Semangat-semangat ini ibu-ibunya ini. Oke ya, kita kemarin mau belajar terkait dengan bagaimana mencari artikel yang relevansinya dekat dengan topik kita ya. Kalau Bapak Ibu punya laptop di sebelahnya, dibuka laptopnya, bisa kita praktek di situ nanti ya kita ya. Soalnya saya tidak mempersiapkan PowerPoint, jujur aja, jadi kita langsung praktek saja bagaimana memanfaatkan mencari artikel dengan menggunakan Open Knowledge ya. Open Knowledge Map namanya ya. Sebenarnya mencari artikel itu ada beberapa alat yang bisa kita gunakan ya. Salah satunya adalah yang sering kita gunakan adalah Google Scholar ya. Google Scholar ini bisa kita atau Google lah gitu ya. Kemudian sudah sering kita gunakan gitu ya. Nah, tapi kadang-kadang kita lupa bahwa kalau kita menggunakan Google itu jarang terakhirnya itu kita kita batasi gitu ya, membatasi pencarian dengan Google ya. Nah, misalkan saja kalau kita ingin artikelnya yang kita cari itu bentuknya PDF semua, maka setelah kata kunci yang kita cari itu terakhir diakhirin dengan PDF. Maka itu akan semua artikel yang bentuknya PDF itu akan bisa kita download di situ ya, atau paling tidak kita sudah punya linknya di situ ya, seperti itu. Nah, atau kalau kita mau ada kata spesifik di situ yang kita cari di artikelnya misalkan ya, kita lupa memberikan tanda petik 2 gitu ya, tanda petik pembuka dan tanda petik penutup untuk kata kunci yang kita cari ya. Padahal kalau kita akhirin dengan tanda petik tanda 2 gitu sebelum dan sesudah katanya, maka itu semua artikel harus mengandung kata yang kita beri tanda petik tadi ya. Itu adalah cara-cara yang kadang-kadang kita lupa ketika menggunakan Google ya, baik Google Scholar ataupun Google biasa ya. Nah, alat yang kedua yang ini saya pelajarin juga baru 1 tahun terakhir juga gitu ya, yaitu apa yang disebut dengan Open Knowledge. Mungkin Bapak Ibu juga pernah lihat Open Knowledge ya, tapi ini menurut saya lebih powerful dibandingkan dengan Google gitu loh ya, menurut saya gitu, karena dia langsung membentuk klaster-klasternya sesuai dengan kebutuhan kita ya, sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhkan ya gitu. Dan di situ juga sudah ada, akan ketemu linknya juga gitu. Kita tinggal ngeklik linknya. Kalau dia simbolnya PDF, kita klik PDF, dia akan langsung keluar juga gitu ya. Jadi itu. Kemudian yang ketiga itu adalah Skyhub ya. Skyhub itu ya, sebenarnya Skyhub itu katanya itu adalah dibuat oleh orang-orang yang protes bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu harus boleh diakses oleh siapa saja gitu. Tetapi kalau kita lihat di beberapa jurnal ya, yang Q1, Q2 bahkan sampai Q4 itu kadang-kadang nggak open access gitu loh. Jadi kita tidak bisa mengakses artikelnya kecuali kita membayar. Nah, maka Skyhub itu dia memfasilitasi itu ya. Sebenarnya itu agak sedikit nyolong gitu, tanda petik ya gitu. Jadi itu. Nah, saya akan coba jelaskan yang Open Knowledge ini ya. Saya izin share ya. Ya, izin share ini di mana ya dia?
Nah, ini aja lah ya. Open share. Aduh, ada orang ngetok pintu ya. Oh ini lah ya, Google Scholar ini ya. Oh, nggak bisa ya. Nah ini coba ya, kita ini ya. Bapak Ibu, di tempat ini ya, kita buka. Kalau kita mau menggunakan Open Knowledge ya, mana dah? Bentar. Bentar ya. Share saya sudah kelihatan Bu ya. Share saya sudah ya. Kok gini ya? Ya, ini Bu ya. Jadi ini kalau kita ini kita ketik aja di sini Open Knowledge ya. Jadi kalau kita bisa ini udah bisa kelihatan semua Bu ya. Bapak Ibu ya. Halo. Sudah, Prof. Sudah ya. Sudah. Prof. Oke ya. Kalau kita biasanya pakai Google biasa itu jangan lupa untuk mengakhirin dengan PDF ya. Ini pasti filenya akan PDF semua. Kalau kita pakai Google biasa gitu ya. Tapi kalau kita mau pakai yang apa itu namanya Open Knowledge, kita ketik aja di sini Open ya. Nah ini Open Knowledge Map ya. Ini pasti akan kelihatan di sini ya. Open Knowledge Map ini ya. Nah ini buka aja ini ya. Nah akan ketemu ini ya. Oke Bu ya. Nah itu pada yang pertama ini pasti ada Open Knowledge Map ini. Ya. Gitu. Ya. Nah ini kita klik aja Open Knowledge Map. Nah dia akan seperti ini ya. Ini bahkan ini ada sudah ditawarkan juga ini, ada COVIS namanya, New Tool to Discover Reliable COVID-19 Research ya. Nah kalau sudah Ibu akan ketemu seperti ini ya, map research topic ya. Nah kalau Ibu mau mencari topik penelitian ya, maka yang harus ibu lakukan adalah mengetik di sini kata kuncinya. Makanya pemilihan kata kunci ketika kita menulis artikel itu penting, karena di sini nanti akan dicari akan dicari didasarkan pada kata kunci. Kalau Bapak Ibu pakai judul yang lengkap, ya dia akan melayani juga, tetapi dia akan lebih lama gitu. Tapi kalau Bapak Ibu mau tahu kata kuncinya, maka dengan menggunakan kata kunci di sini itu kita akan lebih spesifik di situ ya. Misalkan kalau kita mau menggunakan kata kunci yang digunakan oleh siapa ya? Kemarin kata kuncinya apa ya? Lupa saya. Katakan apa? Biosensor misalkan. Nah, biosensor ya. Ya, biosensor. Misalkan gini. Ya. Udah ketik aja. Biosensor. Ya ini kan. Iya kan bahasa Inggrisnya kan ini kan, ya. Sornya tetap biasa aja. Oh, sensor. Oh, pakai CSO ya. Sensor gini ya. Oke. Ya, biosensor sini ya. Nah,
Lah sudah di Go aja, ya. Tinggal tunggu aja nanti, ya. Maka dia akan menggambarkan map-nya. Ya. Biosensor biasa, Prof. Ini tulisannya kayaknya sama aja, Prof. Enggak, ini. Nah, ini ya, ini dia no ya. Coba kita balik lagi ya. Kita balik lagi ke sininya. Biosensor biasa, Prof. Sennya S juga, Prof. Oh, ini sensor, gini. Ya. Nah, oke. Segini. Ya. Oke. Coba katanya. Jadi kalau kita salah ngetik, dia salah juga. Kayaknya begitu, ya. Ya. Kita tunggu dulu. Nah, jadi dia akan membentuk. Luar biasa, Prof ya. Apa? Wow, keren ya. Jadi dia akan membentuk klaster-klaster seperti ini. Ya. Ya, jadi ibu akan bisa mencari sebenarnya artikel mana atau klaster mana yang sesuai dengan topik ibu. Ya, betul. Dengan topik Bapak Ibu. Optikal. Misalkan pakai optikal ya. Nah, misalkan dicari sini, apa yang optikal di sini ya. Dicari aja coba ini ada chemistry ya, chemistry, citosan, ini ada chemical, ini chemical technology, microbial biosensor ya. Nah, coba dicari di sini. Gitu. Dia akan kelihatan. Ini ada modeling juga ya. Ini ada analyticalnya juga, ada 2 ya. Nah, jadi bedanya dengan Google kemarin, kalau saya melihat di sini dia lebih spesifik di cluster-clusterkan. Tinggal Bapak Ibu memilih saja di situ apa yang harus kita lakukan ya. Nah, kalau misalkan Ibu ingin ini teknologi kimianya gitu, misalkan ini ya, kita klik aja di sini, klik, gedekan, ya. Nah, dia akan ini. Nah, kalau ada gembok ini ya, gembok kebuka, berarti dia open access. Oh iya. Gitu ya. Maka ini langsung bisa diakses. Bisa dibuka gitu ya, gitu. Jadi seperti itu ya. Untungnya di sini ini. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa ini kayak artikel yang termasuk di sini itu bukan hanya artikel bahasa Inggris, meskipun mayoritas bahasa Inggris. Jadi kalau kita mau memperkaya tulisan kita, ya cari di sini gitu. Dan ini jauh lebih spesifik gitu. Dibandingkan dengan Google. Kalau Google kan masih bahasanya kita harus memilih-milih dulu. Ya. Tapi ini sudah kita klaster ini. Ya, kita klaster, kita diklasterkan oleh penyusun Open Knowledge Map ini. Nah, ya kan? Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mau membuka artikelnya, misalkan Ibu mau cari ini efeknya adalah kita lihat di sini judulnya efek gitu ya. Efeknya terhadap apa gitu. Kita tinggal klik aja di sini, klik ya. Atau klik ini atau Bapak Ibu cari di sini. Klaster yang dalam klaster ini artikelnya ada di sini. Di sebelah kanan ini. Ya. Jadi misalnya karakteristik ini ya, and optimal working condition of amperometric biosensor ya, biosensor. Nah, itu ada di sini. Ya, artikelnya. Tinggal diturunin aja ke bawah ini. Ya. Terus ini atau ininya turunin ini. Nah, kalau ini biasanya
kalau kita pada awal. Tapi kalau yang spesifik ini ada di sini. Ya, terus itu ya ke bawah gitu. Karena tadi saya klik ini, maka ini adalah artikelnya ini. Tapi kalau tidak saya klik ya misalkan ya. Nah, ini maka ini akan ada banyak semua. Oh iya. Ya. Jadi kalau kita klik ini ya, kita ini electromagnetic ini ya, ini. Maka yang muncul di sini hanya di sini aja. Hanya yang kita klik. Ya, yang kita klik ini judulnya electrochemical ya, ini maka ada electrochemical. Ya itu aja. Tinggal kita view PDF-nya ini. Ya, kalau kita mau download ya tinggal download aja lewat sini ya, ada linknya di situ. Itu aja Bu sebenarnya Bu. Baik, Prof. Ya, jadi ini jauh lebih, menurut saya jauh lebih spesifik dibandingkan dengan Ya, lebih gampang ini Prof. Ya. Daripada dengan Google Scholar, Google Scholar atau Google biasa lah ya itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Apakah yang masuk ke dalam jurnal ini di Open Knowledge ini, apakah yang semuanya bisa dibuka atau tidak ya, Prof? Ada yang tidak bisa dibuka, Bu. Contohnya, saya kasih contoh yang tidak ada gambarnya ke ini ya. Ya, ini misalkan. Itu, ya. Nah, maka dia nggak ada dia. Nah, ya abstraknya gitu. Aja kali ya, Prof? Iya, mungkin abstraknya aja. Nah, kalau kita pingin buka ini, itu tadi kita harus nyuri. Ya, nah, pakai Skyhub. Nah, itu. Enaknya ini langsung ada doinya ini di sini nih, ya kan? Ya. Nah, biasanya ini doinya nih. Nah, ini. Ya. Ya, jadi kalau ini kita buka, ini ya dia akan ngeling ke tempatnya. Gitu. Jadi itu Bapak Ibu, jadi gampang sekali gitu ya. Dan ini bisa kita, ini. Nah, tinggal linknya. Ya, kadang-kadang kalau kita buka linknya itu tersedia juga PDF-nya ini. Ya, ini di Scopus juga ini ya. Gitu. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya menurut saya itu jauh lebih spesifik dibandingkan dengan kita menggunakan apa itu namanya? Menggunakan yang lain. Contoh yang lain misalkan apa misalkan? Yang bahasa Indonesia aja coba. Itu punyanya Bu Anu tadi apa? Kata kuncinya apa yang akan kita Bu Arfah ya tadi ya? Arfah, nah, apa Bu? Kata kuncinya apa Bu artikelnya? Coba. Apa Bu kata kuncinya? Disabilitas, Pak. Nah, baik, kalau bahasa Inggrisnya apa? Disability. Ya. Disability. Tapi kalau disability itu banyak itu sebenarnya. Lebih spesifiknya. Balik ke gini tadi, tidak? Maaf. Ya, misalkan disability ya, disability ya. Panjang ya, atau tunagrahita ya Pak? Kalau lebih sempitnya sih tunagrahita. Ya. Nah, misalkan yang bahasa Indonesia maksud saya, kalau bahasa itu kan bahasa Inggris kan ya, tunagrahita. Nah, bahasa Indonesia aja misalkan, bisa enggak? Gitu. Ya, ini yang pakai bahasa Indonesia ini. Sepertinya bisa dia kalau bahasa Indonesia, ya. Saya pernah nyoba juga.
Ada ini. Nah, ini Bu. Ya, benar-benar. Ya, tunagrahita itu banyak sekali di sini. Ya. Nah, ini artikelnya ini. Ya, ini apa tunagrahita ringan ini ya kan ini ya tunagrahita ringan ya terus kayak yang ini apa tuna sekolah luar biasa autis gitu ya. Nah, ini banyak sekali artikelnya ini. Jadi kita nggak akan jadi artinya bahwa artikel yang terkait dengan tunagrahita juga banyak sekali tersedia gitu. Artinya kita nggak akan dibatasi sebenarnya, nggak akan apa itu namanya nggak akan kesulitan untuk mencari artikel di situ gitu loh. Ya, kalau Ibu klik di sini. Kalau kita ingin misalnya tahun terbaru misalnya, Prof, misalnya 5 tahun, gimana kita bisa saringnya di mana? Kira-kira Prof? Mungkin di sini ini bisa Bu ya. So, kalau ini kan ini mungkin ya, Iya. Ya, coba dicari di sini Bu. Saya nggak pernah membatasi itu Bu. Jujur aja saya belum pernah membatasi situ. Kalau yang di sini kita cari yang open access gitu ya. Misalkan ya, yang hanya open access saja. Kemudian kita batasi di sini ini, ya. Apalagi gitu, ya. Iya, ya kan? Ini kan ada year-nya nih di sebelah kanan tahun, iya kan? Di relevance ya. Ya di relevan year gitu. Maka dia akan keluar juga gitu. Jadi artinya Prof, kalau bahasa Inggris kata kuncinya yang keluar bahasa Inggris ya Prof, seperti itu ya. Jadi tergantung dari kita aja gitu. Kalau kita mau oke lah penelitian kita itu apa itu namanya walaupun kita publikasikan keluar, jangan lupa bahwa kasus-kasus di Indonesia juga harus di blow up juga gitu loh. Ya, harus juga ada kasus di Indonesia untuk sebagai pembanding. Kalau kita banyak pembandingnya dari luar gitu kan kadang-kadang nggak bagus juga gitu loh. Ya, boleh kita banyak pada saat kita publikasi keluar, boleh kita banyak kasus-kasus di Indonesia itu nggak masalah gitu. Karena itu mungkin kasus di Indonesia itu jauh lebih spesifik gitu. Ya, dibandingkan dengan dibandingkan dengan kasus di luar gitu ya. Penanganannya akan berbeda. Saya yakin bahwa penanganan anak-anak kita yang tunagrahita ini dengan di luar akan berbeda gitu. Ya. Mungkin begitu menurut saya, Bu, ya. Jadi tidak ada alasan kita itu misalkan itu sulit dicari artikelnya atau apa begitu. Menurut saya sih begitu. Ya. Izin bertanya, Prof. Boleh, siapa ini, Bu? Boleh, Bu Yarma, Lisa. Ya, silakan, Bu. Ya, terima kasih Ibu Uswatun juga Bapak Prof yang sudah sangat luar biasa memberikan open knowledge pada hari ini buat kami semua. Saya jujur sangat ingin sebenarnya menggali ilmu lebih dari Prof. Cuma karena waktu mungkin Prof ya, jadi kita nggak bisa lebih maksimal mungkin Prof ya. Ada satu hal yang ingin saya tanyakan Prof terkait dengan tadi Skyhub Prof ya. Saya juga sangat terbantu sekali ketika menggunakan Skyhub itu untuk menjadi referensi kita sehingga kita bisa memudahkan mengutip referensi yang mungkin susah kita buka karena banyak sekali sekarang dokumen-dokumen yang dikunci gitu Prof ya. Iya. Iya, jadi dengan hanya modal doi aja kita bisa buka melalui Skyhub gitu Prof ya. Tapi ada sedikit beberapa kendala mungkin di saya pribadi yang sudah mencoba itu Prof. Ketika saya ingin mencoba mengutip referensi yang memang sifatnya adalah sangat bagus atau internasional Prof ya dengan skala Scopus Q1 gitu. Ketika saya masukkan nomor doi jurnal ke dalam Skyhub Prof itu justru malah nggak terbuka Prof. Gitu. Jadi mungkin ada tips lain dari Prof ataupun alternatif lain ketika kita ingin mengakses jurnal yang memang ternyata dikunci sehingga kalau kita ingin mengakses melalui doi-nya itu melalui Skyhub
nggak bisa, ada alternatif lain mungkin dari Prof sehingga kita dapat memperoleh dokumen tersebut, Prof gitu. Ya, oke. Itu Udah, ya, Bu. Prof. Terima kasih. Bu, begini Bu ya, sebenarnya kita itu kalau nulis artikel itu sebenarnya kita hanya butuh judul dan abstraknya aja, Bu, dari suatu artikel, Bu. Jadi kalau Ibu nggak perlu detail alat analisanya, maka nggak perlu Ibu itu butuh artikel yang utuh. Gitu, Bu, ya. Satu itu. Ya, jadi Ibu mau teorinya itu di abstrak tuh di 2 kata pertama itu pasti teorinya. Iya kan? Metodenya itu di barisan kedua, ketiga, keempat gitu. Hasilnya di akhir. Yang sering kita citasi itu kan sebenarnya hasil. Hasil, benar ya. Iya kan? Dan hasil itu harus ada di abstrak. Iya, benar. Ya. Jadi kalaupun dia tidak open access ya atau close access, itu sebenarnya kalau Ibu sudah dapat abstraknya, itu sudah cukup untuk mensitasi. Benar enggak? Tapi Prof, kadang kita ingin menelusuri lebih lanjut terhadap artikel itu, kita ingin baca bagaimana metode yang digunakan lebih rinci gitu, Prof. Ya. Nah, itu prosesnya lain lagi. Sekarang itu tujuan kita mencari artikel itu untuk apa? Mempelajari metodenya dan sebagainya. Tapi kan kadang-kadang kita hanya untuk mensitasi. Kalau kita untuk mensitasi saja, maka sebenarnya kita nggak butuh artikel utuh gitu ya. Kan sering dalam tulisan kita itu kita hanya butuh citasian, yang banyak artikelnya yang kita citasi aja ya. Kemudian yang kedua, Bu ya, sebenarnya kalau sudah seperti dia nggak bisa kita buka ya, close akses gitu ya, misalkan nggak close akses, iya benar, Prof. Ibu lari ke daftar pustakanya aja, Bu. Oke. Nah, biasanya daftar pustakanya itu bisa kita akses walaupun dia tertutup gitu ya. Biasanya begitu. Ya. Itu trik-trik saya ya itu ya. Sebelum saya menginjak ke gimana mencuri artikel itu gitu ya. Mencuri artikel itu. Tapi mencuri nanti tanggung jawab pribadi loh, Bu ya. Ya, walaupun nanti ilmunya kita share juga gitu ya. Nanti saya akan ajarin itu, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan bisa. Karena yang Skyhub yang sering kita gunakan sudah nggak bisa digunakan lagi, Bu. Iya, benar. Yang TV kan? Nah, itu nggak ada satu lagi, Bu, yang bisa digunakan, Bu, ya. Nah, itu. Jadi begini, Bu. Jadi kalau Ibu nggak bisa open access itu ya, lari ke pustaka, daftar pustaka yang digunakan oleh artikel itu. Oke ya, carilah artikel yang relevan dengan itu. Pasti di bawahnya itu kalau ada di Google atau apa gitu ya, klik aja itu. Baik. Kalau dia sudah ada di Google, biasanya dia itu menjadi kayak open access gitu. Jadi itu yang Ibu, jadi kalau tidak menggunakan artikel itu, gunakan artikel alternatifnya. Maksud saya begitu. Ya, gunakan artikel alternatifnya. Jadi jangan terpaku pada artikel itu. Ya, itu menurut saya sih begitu, Bu. Ya, jadi cari alternatifnya lah. Yang nulis metode itu kan nggak hanya orang itu saja gitu loh. Maksud saya begitu ya. Jadi jangan terpaku pada artikel itu. Cari artikel yang lainnya. Gimana carinya? Lari kepada daftar pustaka yang digunakan oleh artikel yang tidak bisa kita akses. Ya, cari artikelnya gitu. Oh, artikel ini kayaknya mirip ini nih. Ya, kalau dia open access, syukur kita dapat di situ. Ya, nah gitu. Oke ya. Jadi yang kedua itu, Bu, ya. Kemudian yang ketiga, Bu,
ya pakai Skyhub itu, tapi Skyhub-nya itu bukan pakai yang TW, Bu. Ya. Jadi yang terakhir itu tidak pakai TW, kalau nggak dia pakai ORG, kalau nggak salah pakai OR, kalau nggak salah begitu, Bu. Ya, ada yang lebih baik, yang lebih baru lagi, karena memang TW sudah nggak operasional, dia akan berganti terus, Bu. Kalau Ibu sering menggunakan itu, akan Ibu tahu yang penggantinya apa, gitu ya. Kalau saya lebih baik cara pertama dulu dan kedua, Bu ya, dari artikel alternatifnya, gitu ya. Baru kalau tidak ya kita gunakan yang ketiga. Kemudian ada lagi, Bu, gunakan LibGen, Bu. Apa, Prof? LibGen. Belum tahu ya LibGen ya? LibGen belum. LibGen. Ini nggak ada Skyhub ya. Kalau di desktop saya ada Skyhub yang baru gitu. Ya. Kalau nggak salah itu Skyhub yang baru yang mana nggak, Prof? Nanti, Bu ya. Yang pakai LibGen gini. Pakai LibGen ini, Bu, ya. LibGen ini, Bu. Ya. LibGen ini. Ya. Gitu. Jadi ini akan cari aja salah satu dari sini. Ya, saya kalau nggak RUS ya RS ini, Rusia ini, orangnya Rusia ini, ya. Saya gunakan ini. Nah, ini ada yang untuk buku, Bu. Ada juga yang untuk jurnal. Sama kasusnya ini agak sedikit, bukan agak sedikit, ini nyuri juga gitu loh ya. Tapi sekali lagi, Bu ya, ini tanggung jawab ibu-ibu loh ya, bapak-bapak yang loh ya, gitu ya. Saya nggak ngajarin itu ya. Saya yang kenalkan aja. LibGen ini juga bisa untuk textbook dan juga untuk artikel, Bu, ya. Gitu. Sama aja nanti kalau Ibu klik di LibGen ini, kalau ini untuk book download, ya kan? Ini kalau Ibu klik ini, maka dia akan muncul textbook, Bu. Paling baru juga ada, Bu, di sini, Bu. Ya. Seperti ini, tapi ini kayaknya bukan di sini nih ya. Jadi di LibGen ini ya. Nah, tapi bukan. Ini ada alamat-alamatnya ini, Bu. Ya, klik aja salah satu dari sini, Bu. Ibu akan cari dapat buku yang paling baru dalam bentuk PDF. Ya. Gitu, akan dapat link baru dalam bentuk yang bedanya yang kita ketik di LibGen ini adalah judul bukunya. Jadi kalau Ibu bisa aja nanti ngambil buku-buku ini yang kalau Ibu mau menulis buku ajar, ya, mau menulis buku ajar, kan perlu referensi-referensi dari luar kan. Nah, inilah caranya, salah satunya begitu. Gitu ya. Wah, ini ngajarinnya nggak bagus ya, tapi mudah-mudahan buku yang Bapak Ibu tulis nanti bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa kita dan Ibu bisa kehapus juga dengan yang ilmu yang Ibu sebarkan ke mahasiswa. Ya, toh ini kita bagi juga ya. Ini soalnya Jumat, Bu. Jadi kita katakan kita nyuri ilmu gitu, terus kita bagi lagi ilmu yang hasil curian kita tanda petik itu ke mahasiswa gitu. Ya, kita tulis buku terus kita share kita share ke mahasiswa. Apakah itu dosa atau tidak saya nggak tahu, Bu ya. Nah, itu ya. Mudah-mudahan, tapi kalau kita niatnya baik bahwa saya ingin nulis buku untuk saya bagikan ke mahasiswa saya, mudah-mudahan itu bermanfaat bagi Bapak dan Ibu ya. Ini adalah buku, Bu. Ya, jadi kalau prodi Bapak Ibu ingin dapat akreditasinya bagus, koleksi buku ini, Bu. Ya. Kemudian dicetak, disimpan dalam CD, kemudian buat covernya. Pasti kan ditanya berapa koleksi bukunya, tunjukkan aja itu dalam bentuk soft copy. Ya,
soft copy dalam CD, simpan dalam rak dan disusun yang rapi gitu. Nggak tahu kalau itu curian, gitu loh Mas. Karena kita sudah kasih label CD-nya, tutupnya CD-nya kita beri label, kan kayak baru. Nah, ini boleh juga digunakan untuk pustaka nih, Prof, ya? Nyuri buku. Boleh, buku bisa. Gitu ini, ya. Bisa dicoba buka satu, Prof. Oke, saya coba ini ya, yang bawah aja ya. Ya, ini apa ini saya search Prof Praxis ya. Nah, ini. Sudah judul apa bukunya? Biosensor lagi, Prof. Oke. Bio kalau ada ya, biosensor. Ya. Udah search saja. Ya, ditunggu aja mudah-mudahan ketemu. Ya. Nah, ini bukunya, Bu. Ini bukunya ini ada doi ini termasuk jurnal. Ini kan doi ini ya. Ini jurnal juga ini, Bu. Ya, Journal of Science tuh. Saya bilang bahwa di ini itu boleh buku, boleh bisa jadi buku, bisa jadi jurnal. Ya, ini ya ininya ya. Ini. Kalau doi pasti buku, pasti jurnal, Bu. Ya. Nah, ada gitu. Link itu, Prof ya, ada link Skyhub, ada link. Iya, tinggal ngeklik aja, klik ini. Mau Skyhub, mau LibGen-nya, klik ketemu. Gitu, Bu. Ya. Jadi itu caranya untuk mengambil, ya mudah-mudahan ini ada banyak manfaatnya ya. Kalau kita lihat publishernya ini Willy, Blackwell itu pasti Q1, Q2 atau Q4. Ya. Ya, ini hanya satu halaman ini ya. Apakah buku muncul? Nah, coba kita cari apakah buku muncul. Ini doi ini kayaknya artikel semua ini. Kalau ada doinya ini ya. Ya, ini juga ini ya. Ini semua artikel semua ya. Ini yang biosensor ini yang ada di Willy semua ini. Ya. Seperti itu. Mana ada? Nah, ini ya. Ini jadi ya. Kita bisa batasin juga ini, yang ISBN-nya misalkan yang ISBN gitu ya, yang gear-nya misalkan ya. Nah, ini, ini search ini langsung. Sama tadi, ya, itu adalah salah satunya. Ini bisa downloadnya apa ya kan di situ ya. Tapi kalau kita klik ini aja sudah ketemu ini nanti, mestinya loh ya. Nah, nggak bisa, Bu. Ini yang pakaian itu, Bu. Nah, tidak dapat itu pasti Anda mengakses nama web yang ini nggak bisa, Bu, ya. Jadi ini apa ini LibGen ini, ya. Ya. Jadi itu, Bu, barangkali yang perlu itu, Bu, ya. Ya, jadi ini harus kalau kita mau cari yang lain apa gitu. Ya, boleh buku, boleh apa di sini, Bu. Tapi ini nampaknya kalau saya melihat ini scientific articles, ya. Artinya ini hanya untuk mencari artikel. Ini bisa pengganti Skyhub tadi, ya. Jadi kalau nggak bisa kita cari aja misalkan di LibGen ini, boleh nggak ini? Bisa nggak? Nah ini bisa ini, ya. Ada doinya ini, ya. Ya, mungkin bisa di apa itu namanya pakai kamera kita barangkali ya, saya coba pakai kamera kita ya.
pakai kamera saya, bisa nggak kalau saya baca ini gitu? Ya. Ya. Gitu. Jadi pakai kamera barangkali nanti akan kebaca di situ. Gitu. Ya. Mungkin begitu, Bu. Ini adalah salah satunya ini ya, salah satu cara untuk mencari artikel dengan cara yang agak ilegal gitu, Bu. Ya. Di situ. Ya, ini adalah LibGen-nya tadi ya. Mungkin cara yang lain mungkin ada yang New Oktober ini ya. Nah, mungkin ini mungkin ya. Ya. Kalau kita bisa hampir sama Bu ini ya. Misalkan biosensor. Coba saya cari bukunya, mungkin di sini kali ya. Ya. Nah, ini buku, Bu. Ya. Jadi ini adalah Smart Biosensor Technology misalkan ini, ya. Ini tinggal ini tahun berapa ini? Tahun 2006. Mau yang tahun berapa ini? 2010 katakan, ya. Yang paling baru 2012. Katakan yang mau paling baru paling baru ini, ya. Maka ini bisa kita klik aja ini, klik gitu, ya. Akan ketemu ini. Ini buku anunya. Bukunya ini. Ya. Gimana kita bisa aksesnya? Kita klik aja titelnya lagi gitu. Ya. Nah, ini. Nanti akan kita biasanya langsung dia bisa di apa itu namanya di-download, Bu. Ya, ini adalah covernya bukunya ini. Faster down, ini downloadnya nih. Faster download ya, Asterix. Ah, pakai apa ini? Kalau pakai ini dia akan lebih cepat. Gitu. Mana bukunya? Ini bukunya, Bu. Yang Ibu butuhkan. Ya. Nah, ini bukunya, Bu. Ya. Ini bukunya loh. Lengkap kan? This book. Untuk ionik kristal. Ya, Pak? Iya. Nah, ini. Ini terbaru ini. Iya, ini tahun 2012 kalau nggak salah, Bu. Nah, ini 2012 ini. Ya, dia 2012 ini. Loh. Ya kan? Nah, itu. Ya. Jadi itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan untuk sebenarnya untuk mengakses ini ya. Tapi ya itu lagi ya. Ini katanya ilegal gitu, tapi kok bisa tersedia di internet. Itu Ibu, apalagi yang ditanyakan sudah ngejawab belum Bu Wadari, Bu Yarma ya, dan Ibu Bapak-bapak yang lainnya? Ada yang ditanyakan lagi cara yang lain? Jadi ini buku. Saya waktu akreditasi saya download buku-buku ini. Ya. Akreditasi program studi. Saya download buku-buku ini, kemudian ya lewat mana? Lewat LibGen. Saya suruh mahasiswa. Gitu ya, saya suruh mahasiswa untuk mengoleksi buku ini. Mahasiswa pintar-pintar. Kita ajarin aja dia. Kita belikan CD kosong dengan anunya, kita pindahkan ke situ, maka sudah jadi buku. Jadi berapa koleksi di ruang buku kita itu ada semua buku bahasa Inggrisnya, punya listnya juga kita. Jadi seperti itu yang kita lakukan. Oke, ada pertanyaan nggak nih? Prof, ini apa namanya? Ada sedikit pengalaman nih, Prof. Saya pernah mencoba Skyhub
dengan cara mengcopy dari link yang ada. Jadi nggak pakai doi, saya pakai Send Direct. Kemudian saya directnya saya buka. Kemudian setelah dapat artikelnya kan tidak bisa dibuka, close ya. Jadi nggak bisa diakses gitu, cuma dapat lihat abstraknya saja. Nah, kemudian saya mengcopy alamat di atasnya, langsung saya copy paste URL-nya ya. Ya, URL-nya saya copy, langsung saya masukkan Skyhub. Biasanya selalu terbuka ya. Ini Bu Yarmaliza mungkin boleh mencoba seperti itu, nggak mesti harus nomor DOI-nya. Tapi coba aja URL-nya di-copy dari, ini dapat artikel dari mana gitu. Biasa dari, kalau saya Sign Direct ya seringnya. Namanya di Sign Direct itu kan banyak yang nggak bisa dibuka, memang nggak semuanya. Nah, dari situ saya copy aja URL-nya, saya nggak copy DOI-nya. Saya copy alamatnya, langsung dipastekan langsung. Bisa juga. Semua sampai hari ini terbuka ya, insya Allah. Mudah-mudahan yang bagus-bagus juga semuanya pada terbuka. Tapi dia harus tahu dulu alamat URL-nya. Gitu. Memang itu kalau dia kadang-kadang kan ada juga yang tidak punya DOI juga artikelnya. Kadang-kadang ada artikel yang tidak memiliki DOI, tapi dia punya alamat URL itu alamat ini di atas ini ya. Ini artikel ini alamatnya ini, kita copy aja itu kita pindahkan gitu. Biasanya di Skyhub itu bisa, di Skyhub itu bisa kita gunakan gitu. Ya. Itu Bu Arfa ada nanya ya, Skyhub-nya seperti apa tulisannya, ada saya kirim ke chat-nya. Silahkan dicoba nanti ya. Gitu. Jadi Skyhub itu ya. Jadi nanti di Sun Direct biasanya kalau orang kesehatan, orang sains itu banyaknya di Sun Direct, itu juga banyak artikel-artikel yang ada di Sun Direct. Nanti bisa di pengalaman nih Prof ya, bisa dibuka. Tapi ketika kita buka Sun Direct-nya dia nggak bisa kita ambil artikelnya. Nah, copy aja URL-nya yang di atasnya itu. Terus nanti pastekan ke Skyhub-nya ya Prof ya. Iya. Tapi ada sekali lagi jangan pakai yang TV. Yang TV sudah tidak bisa. Di Google aja nanti ya. Di Google. Di Google aja nanti ada. Ini aja ya Skyhub gitu ya. Nah, ya ketik aja gitu. Nanti akan tahu gitu ya Skyhub ini. Nah ini yang bisa ini. Yang ini. Yang ada topnya ini. Ini bisa ini. Saya biasa yang di bawah tuh Prof. Yang ini ya ini bisa juga gitu ya, ini bisa ini ya. Nah, ini kalian kayak orang langsung kayak orang Rusia ini ya. Jadi gitu ya. Klik aja ini, dipilih aja salah satu. Kalau ini klik gitu ya, keluar. Nah baru ini kan sebenarnya ini boleh URL-nya, boleh DOI-nya. PMID-nya juga boleh tuh. Boleh juga, gitu. Kalau yang PubMap ya biasa iya, ada ini, alamat. Ini. Jadi yang tidak open access, maka itu bisa kita masukkan di sini. Gitu. Ya. Gimana? Tadi siapa? Jadi kalau ini untuk mencari artikelnya ini. Bukan untuk mencari buku. Ya. Kalau mencari buku pakai LibGen tadi. LibGen Rus gitu. Ya. Itu caranya. Jadi kalau Ibu mau menulis bahan buku ajar atau apa, pakai LibGen itu. Caranya begitu. Jadi supaya buku kita itu tidak hanya referensinya tidak hanya dari Indonesia aja, tetapi bisa juga dari buku asing gitu, buku luar. Jelas Bu ya? Ya. Skyhub itu kalau kita sudah tahu apa yang kita cari, jelas. Misalkan kita cari suatu artikel yang ini gitu ya, sudah artikelnya judulnya ini, doi-nya ini, ya. Maka itu gunakan Skyhub. Tapi kalau kita masih dalam proses browsing, gitu ya, kita masih dalam proses mencari, gunakan Open Knowledge. Ya,
Karena open knowledge itu akan membuka semua artikel yang relevan dengan, atau dia menyediakan semua artikel yang relevan dengan apa itu namanya, topik kita. Begitu. Nah ya. Tapi kalau Sky Hub ini hanya pada artikel yang benar-benar kita butuhkan, yang tidak bisa kita akses. Gitu. Kalau kita bisa akses secara open gitu ya, open access gitu, gunakan apa itu namanya, open knowledge. Jadi gunakan ini ya, gunakan open knowledge ini ya. Cari di sini dulu. Ya, cari di sini dulu. Kalau di sini nanti ada yang tidak terbuka, misalkan ya, misalkan ketemu ini ada yang tidak terbuka, misalkan kan ada. Ini kan open, ini kan yang kita sudah kita batasin open access semua kan. Maka ini semua open access ini. Artinya ini bisa kita citasi, kita ambil semua. Tetapi kalau kita batasi ini, kita any gitu ya, maka kita akan dapatkan juga bahwa di sini ada artikel yang tidak kita bisa akses. Contohnya ini, ya, ini tidak bisa kita akses ini, misalkan begitu ya. Ternyata ini adalah skripsi misalkan, karena kita tadi pakainya bahasa Indonesia, ya kan? Ini pakai skripsi, kan ini nggak akan bisa, gitu, ya. Nah, kalau kita dapatkan artikel, misalkan kita dapatkan artikelnya ini ya, kemudian URL-nya ini, maka ini gunakan copy aja URL-nya ini, ya, di copy gitu ya. Ada copy kan ini, di copy ini. Nah, pindahlah ke mana tadi, ke Sky Hub ini, ketik di sini, paste di sini. Nah, maka kalau ini kita open, maka dia akan, mungkin dia bisa nggak nyuri ini. Nah, ini. Nah, ini bisa kita download di sini. Gitu. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, caranya mengambil miliknya orang lain, karya orang lain yang tertutup. Ya. Padahal kita sudah bayar mahal kadang-kadang, tetapi tidak bisa juga kita akses. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Prof, Ya. ini ada salah satu peserta meminta contoh mengopi URL-nya dari misalnya dari SunDirect, seperti itu, Prof. Oke, coba kita cari di aja ya, di ini open access semua ini. Jadi kalau Bapak-bapak lihat di sini, ini adalah ini yang saya di atas ini ya, itu adalah alamat jurnal yang sekarang saya sedang nulis artikel di situ. Artinya saya barusan submit, atau dalam beberapa bulan yang lalu saya submit di situ. Biasanya saya langsung kasih bintang supaya muncul di sini terus. Ya. Contohnya ya, sekarang contoh artikel yang di Science Direct ya. Science, nah ini ya, Science Direct. Oke ya, contoh ini misalkan ini aja ya, medical ini ya, health medical ini atau apapun ya. Nggak kelihatan, Prof. Nggak kelihatan ya? Saya nggak kelihatan apa? Kelihatan, Prof. Kelihatan kalau saya. Oh, kelihatan ya. Oh. Saya nggak kelihatan. Ya, Prof. Jadi mungkin anu balik ya. Misalkan salah satu aja ini ya. Kita ambil aja artikel di sini aja gini, ini ya. Misalkan aja gini ya. Ya ini artikel ini. Jadi bisa kita buka enggak? Nah, kalau ini pasti bisa di-download ini.
Kalau kayak gini nih ya, ini kalau kita download mesti keluar mestinya gitu loh. Ya, download di artikel ya, kan? Dia akan keluar di sini. Ya, jadi sebenarnya ada artikel yang bisa kita download di Science Direct ya, ada yang tidak juga gitu loh. Ya mudah-mudahan ini bisa kita download. Nah, bisa ini, ya. Ini Arabian Journal of Chemistry ini bisa, ya. Nah, kalau kita misalkan dapat contohnya ini ya, ini open access semua ini ya. Yang close access apa ya? Yang tidak open access apa ya? Di ilmu yang agak mahal-mahal biasanya ini. Ya, ini health science kali ya. Ini physical ini COVID ini. Ini open access nggak ini ya? Oh, ini open access juga. Jadi Bapak Ibu ya, caranya seperti ini ya. Misalkan saja ini nggak open download, nggak open access ya. Yang pakai ini di copy aja ini. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak punya doinya, biasanya doinya aja muncul di bawah ini ya. Kalau ini ada doinya ya. Bapak Ibu boleh menggunakan doinya ini ya, boleh menggunakan mana ya spotlight ya ini ya. Ya, jadi Bapak Ibu boleh menggunakan ini mana ya? Nah, ini adalah ya mungkin ini ya. Jadi Bapak Ibu boleh menggunakan nggak bisa ya. Nah, Bapak Ibu boleh menggunakan ininya ya, menggunakan ini doinnya ini atau menggunakan ini Bapak Ibu ya. Jadi menggunakan ininya. URL-nya ini. Saya nggak kelihatan nih, Prof. Ya nggak apa-apa, Prof. Masa? Iya, makanya saya bingung dari tadi ngeliatnya apa ini nggak ada. Ganti laptop. Ganti laptop nih ya. Ya udah nggak apa-apa, Prof, lanjut aja. Live dulu Bu, nanti masuk lagi. Biasanya bisa. Baik. Saya live dulu. Ya. Oke, kita tunggu atau kita lanjutkan ini? Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan ininya, ya, menggunakan doinya ini, ya, atau kita menggunakan ini Bu, gitu, ya, di atas itu, di alamatnya, gitu, ya. Ini ada HTTP doi. Ini sebenarnya alamat webnya juga ini sebenarnya, ya, atau menggunakan yang di sini. Bapak Ibu ya, menggunakan yang ini yang kelihatan di depan saya cuma ibu-ibu semua. Jadi saya lebih banyak menyinggung ibu-ibu ya. Maaf ini bapak-bapak ya. Di depan layar saya ini banyak ibunya ya. Jadi yang bisa kita copy ke dalam Sci-Hub tadi itu adalah ini. Kita copy ini ya. Misalkan kalau kita copy aja ya, kita copy begini. Ini kita copy aja mulai dari HTTP baru kita klik ke kanan, kita copy. Gitu ya. Kalau sudah copy kita lihat tadi di mana tadi di Sci-Hub tadi. Oh itu Sci-Hub saya udah tutup ya. Sci-Hub ya. Enggak pakai H ya, Sci-Hub gitu. Ya. Pakai yang ini misalkan, boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini ya, pakai ini, ya misalkan begitu. Nah baru kita paste di sini, nah gitu, ya paste di sini baru di open, maka dia akan terdownload di sini, ya. Apakah artikelnya ini gitu, tidak ya? Ya, jadi akan ketemu di sini. Yang perempuan ini penemunya ya, Prof? Nggak tahu, Bu, saya. Ya, Prof, ini artikel apa aja yang kita buka, selalu dia gitu. Iya, dia. Ini kayaknya orang Rusia ini soalnya. Iya. Dia nggak mau komersial dia memang. Dia kalau dari sejarahnya memang itu.
Ya. Jadi caranya seperti itu, Bu. Ya, boleh pakai doi, boleh pakai alamat URL. Alamat URL-nya ya ini tadi yang kita copy ini tadi ya, ini ya. Kalau alamat doi-nya itu adalah ininya ya. Oh, ini tadi bukan ya. Nah, alamat doi-nya. Nah, ini alamat doi-nya, Bu. Ya. Silahkan pakai yang mana yang suka gitu ya. Yang bisa diakses di atas ya gunakan akses yang di atas. Kalau mau yang di bawah ya cari yang di bawah. Itu. Udah jelas ya? Ya, cuman sekali lagi di Skyhub ini katanya ilegal satu ya. Yang kedua adalah di Skyhub itu hanya spesifik artikel tertentu saja. Gitu, ya. Dia akan lebih bagus kalau untuk artikel-artikel yang nggak open access gitu, maksud saya gitu ya. Seperti itu. Kemudian apa itu lagi ya? Kalau Bapak Ibu mencari kumpulan artikel, gunakan open knowledge tadi. Saya pikir itu jalur yang paling bagus ya dari open knowledge dulu. Ya, open knowledge itu gunakan yang di sini ini adalah yang any gitu ya. Ya, kalau open knowledge ya, ini any gitu. Search by yang relevan aja, jangan tahun misalkan. Ya, search by yang relevan. Maka ini akan relevan semua yang muncul. Gitu. Dan untungnya ini didasarkan kebanyakan pada open access, walaupun ada juga yang tidak open access gitu ya. Gitu. Nah, ada juga yang tidak open access ini misalkan di mana nih? Ini open access semua ini ya. Ini misalkan. Maka kita bisa cari di situ ya. Kita cari yang tidak open akses. Misalkan ini apa ini? Nah, ini skripsi ini ya. Kalau di Indonesia banyak skripsinya ini. Gitu. Jelas Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya. Di unmute dulu, Bu. Oh iya. Ya Prof, jelas sekali Prof. Terima kasih banyak Prof. Ini banyak ilmunya, cara mencari jurnal yang biasanya berbayar, kita bisa istilahnya mencuri ya Prof ya. Iya. Artinya mencuri secara legal juga Prof, karena semua orang juga tahu bahwasannya website itu boleh dipakai. Seperti itu ya Prof ya. Nah, mungkin ini ada Ibu Arfah yang satu lagi Bu Marniati yang ingin dibedah proposalnya nih Prof. Oke. Iya Prof. Yang itu ya Bu, yang saya stop share dulu ya. Ya, baik Prof. Oke, saya share yang apa itu yang mana ya? Yang hubungan itu Bu ya, hubungan ini Bu ya. Ini Bu ya. Hubungan pengetahuan ya, iya ya. Iya Bu ya. Kemarin tuh ada 2 artikel, satu yang hubungan ini, satu sama yang CTPS Tunagrahita. Oh, ini. Yang sekarang ini sudah atau belum ini? Belum juga. Dua-duanya belum. Belum. Dua-duanya belum ya. Oke, ini ya, dua-duanya udah saya review juga itu, Bu. Iya, Pak. Ya. Kita mulai dari ini aja lah dulu ya. Barangkali ini bisa kita ya. Jadi ini ya, ini coba saya ya, ini ya coba saya review gini Bu ya. Ini ada sesuatu yang agak judulnya ya. Ini ada 22 kata ini Bu ya. Mungkin agak terlalu
panjang gitu ya. Gitu. Saya biasanya kalau menyembunyikan apakah ini kasus atau tidak gitu ya, saya sembunyikan lokasinya, Bu. Gitu ya. Artinya lokasinya nggak saya tunjukkan di judul. Biasanya kalau kita ke internasional atau apa gitu, Bu ya, itu biasanya dia nggak mau kasus gitu. Iya kan? Dia nggak mau kasus itu kalau internet. Maka saya sembunyikan. Misalkan mahasiswi Fakultas Kesehatan. Tidak. Langsung ada pada students gitu. Ada pada mahasiswi titik. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Teguh Umar Melebuh. Itu saya buang. Itu udah berapa kata ini kita bisa hemat di situ. Ya dari judul ya. Jadi itu kalau saya publikasi ke luar, kecuali tempatnya itu memang spesifik, ya, maka itu kita harus sebutkan tempat yang spesifik. Misalkan kalau contoh di artikel saya kemarin adalah TNKS itu spesifik, gitu. Ya, walaupun itu dari TNKS itu bisa saja dari ujung Sumatera di Aceh sana sampai ujung di Lampung gitu loh, TNKS. Tapi itu spesifik gitu loh. Maka saya sebutkan tempatnya. Ya, gitu. Atau kalau kita tempatnya itu terlalu sempit, maka saya hilangkan tempatnya itu kalau terlalu sempit. Saya perluas gitu. Misalkan mahasiswi di Aceh gitu. Nah, baru teknik samplingnya yang kita perbaikin gitu loh. Metode teknik samplingnya. Misalkan banyak universitas di Bengkulu, di Aceh ya kan. Maka salah satunya adalah di mana itu di Teguh Umar. Itu teknik samplingnya, cluster samplingnya. Ya, atau area samplingnya kita gunakan sebaik mungkin. Jadi teknik metodenya yang itu yang kita perbaiki supaya dianggap ini adalah suatu tidak kasus. Kadang-kadang kalau dipublikasikan kasus itu nggak suka, kecuali kalau sasarannya hanya di Indonesia begitu. Nggak apa-apa untuk Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Sinta 1 itu udah Scopus, Bu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi itu adalah saran saya. Kemudian dari judul ini kemarin kelupaan kata sambungnya ya. Bahwa sebenarnya kalau dari judul ini kan sebenarnya perilaku itu adalah dependent variabelnya, pengetahuan dan sikap itu independennya kan. Variabel bebasnya maksud saya. Nah, ini judulnya juga enggak begitu. Kemarin itu hubungan pengetahuan, sikap, perilaku kan. Padahal kalau kita lihat sebenarnya perilaku adalah Y-nya, kemudian X1, X2-nya adalah pengetahuan dan sikapnya. Oleh sebab itu penggunaan kata-katanya juga harus hati-hati. Ya, ya juga ini dalam bahasa Inggrisnya juga gitu. Relationship to, bukan with. Biasanya relation to gitu. Nah, walaupun kita menerjemahkan itu kan biasanya dengan itu pasti with. Ya, seperti itu. Jadi itu kemudian, nah, yang kedua, oke Bu ya, itu jadi judul Bu ya. Kemudian dari ini co-author. Co-author itu artinya penulis pembantunya, co-nya itu. Jadi harusnya author. Jadi harusnya corresponding author atau ya gitu ya. Gitu. Jadi itu hati-hati dengan itu. Jadi kalau corresponding author itu singkatannya sampai P aja. Kores terus sampai P gitu. Nah, itu biasanya gitu. Ada yang salah pengertian jadi. Ya, kalau co-autornya di situ ya Bu Marniati, Bu Siti Maisaroh, Bu Enda, itu co-autornya gitu loh. Tapi kan ini kan sebenarnya corresponding author itu adalah penulis yang dihubungi, yang bertanggung jawab terhadap artikel ini gitu. Biasanya begitu.
Ya. Nah, oleh sebab itu kalau saya yang nulis yang artikel ini saya ya bahannya itu dari mahasiswa, maka saya sebagai corresponding author. Saya manfaatkan corresponding author karena yang memperbaiki adalah saya pembimbingnya. Nah, kalau sudah lulus kan nggak ada yang memperbaiki lagi, mahasiswa malas lagi ya, megang artikelnya. Gitu. Ya, dan kita dapat 40%, Bu. Gitu. Kalau corresponding author itu. Jadi kalau ini nilainya, katakan nilainya 20, ada berapa banyak penulis ya, maka yang 40% ini kita dapat 40%. 40 kali 20 sudah 8. Penulis pertama juga dapat 8. Ya, penulis berikutnya ya tinggal dibagi aja. 4 dibagi berapa? 4 dibagi dengan, kalau ini ada 2, jadi ya mereka dapat Bu Siti sama Bu Enda ini dapat 22. Gitu. Jadi itu Bu ya. Ya. Jadi itu ya. Jadi jangan malu untuk mempublikasikan karya mahasiswa kita kalau memang itu karyanya bagus. Ya, karena akreditasi ke depan itu juga kaitannya juga berapa jumlah artikel mahasiswa yang dipublikasikan. Ya, oleh sebab itu saya lebih fokus untuk membimbing skripsi itu dengan baik gitu. Nah, itu juga banyak artikel yang bisa kita publikasikan. Ya Bu, naik pangkat itu dicicil artinya ya, jangan selalu kita nomor 1. Boleh saja tulisannya mahasiswa gitu. Kalau tulisannya bagus gitu, ya. Tuh, jadi itu saran saya gitu ya. Karena itu juga nggak salah gitu. Karena memang ada kewajiban untuk mempublikasikan karya hasil mahasiswa. Ya. Itu Bu ya. Oke, ini koresponden ya. Yang ke berikutnya adalah ini Bu ya. Ibu pasti tahu taksonomi Bloom ya, itu level dari level apa ya namanya, level kedalaman dari suatu analisa, gitu. Kalau Ibu tujuan penelitiannya mengetahui, itu levelnya hanya level 1 dan 2. Kalau Ibu level menganalisa, itu levelnya sudah 4-5. Kalau Ibu apa itu namanya tujuan penelitiannya itu mengkaji, ya maka itu levelnya adalah sudah level 8-9. Level paling tinggi itu 9. Gitu. Jadi kalau untuk S3 gitu, maka jangan sampai nanti tujuannya hanya mengetahui, menganalisa gitu. Itu levelnya hanya 4, hanya sampai level 4 aja. Paling maksimum level 5 lah. Ya. Jadi tujuannya adalah mengkaji gitu. Hubungan antara gitu. Jangan hanya mengetahui. Kalau mengkaji itu pasti sudah mengetahui. Gitu, Bro. Jadi itu akan menunjukkan sebenarnya kedalaman artikel ini sampai seberapa. Jadi penggunaan kata itu harus hati-hati juga. Ya. Hal yang sama ketika apa itu dalam bahasa Inggris mengidentifikasi itu identify sama to examine itu levelnya masih relatif lebih rendah. Identify hanya mengidentifikasi levelnya paling 2-3. Nah, itu dari abstrak ini orang akan tahu wah levelnya hanya mengetahui saja gitu. Artinya terlalu apa ini namanya terlalu menurut saya terlalu rendah gitu. Ya, terlalu dangkal kalau bahasanya itu begitu, Bu. Ya. Hati-hati ketika kita memilih kata untuk tujuan. Ya. Gitu. Jadi karena yang dibaca oleh reviewer itu pertama adalah dari judul dan abstraknya, Bu. Kalau dia hanya mengetahui, waduh ini terlalu dangkal ini gitu. Kalau sudah terlalu dangkal lah ini nah, biasanya komennya agak anu gitu ya. Oke Bu ya.
Jadi itu yang harus dicermatin di situ. Kemudian menggunakan kata-kata. Kita kan orang Indonesia, kita kan belajar bahasa Indonesia mulai dari SD. Jadi kita harus tahu gitu levelnya ya. Oke ya, ini di anu, kemudian di abstraknya ini. Nah, ini contohnya ini ya. Gitu ya. Makanya ini jangan hanya describe itu terlalu rendah gitu. Ya, dalam semua taksonomi Bloom. Nanti kalau Ibu ingin tahu apa sih taksonomi Bloom, di Google aja Bu. Apa sih taksonomi Bloom? Nanti akan kelihatan. Dia akan ditunjukkan kata-kata yang untuk level yang lebih tinggi. Ya, gunakan itu. Ya, di Google aja taksonomi Bloom itu apa gitu. Nah, itu. Ya, jadi jangan sepelekan ketika kita membuat tujuan. Pun dalam membuat proposal penelitian ya Bu ya yang diajukan ke Dikti, karena saya itu juga salah satu reviewernya juga gitu, itu juga itu ya, juga apa itu namanya dari tujuan itu gitu. Nanti dananya minta dana penelitian yang terapan atau apa, ternyata levelnya masih penelitian dasar. Nah, seperti itu ya. Itu. Kemudian di situ ada juga ya. Ini anak-anak ya. Ini nanti dijawab aja Bu. Ini komen saya aja Bu ya. Ya. Contohnya ini Bu ya. Kalau di sini ini sudah disebut ya Fakultas of Public Health Citaku Umat ini di risetnya ini ya. Riset nggak usah disebut lagi Bu. Ya. Begitu. Ya. Berulang-ulang ya Pak ya. Kita ini kan dibatasin oleh jumlah kata. Gitu. Jadi apa itu namanya hilangkan hal-hal seperti itu gitu loh. Kalau jumlah sudah nggak penting, bukan nggak penting ya. Artinya kalau sudah disebut di atas, berarti di bawahnya juga ada mengikuti itu. Ya, gitulah. Termasuk di sini nih, ya ini. Ini ada nggak singkatan di atasnya? Nggak ada kan? Nah, orang akan bertanya apa ini gitu ya, seperti itu ya. Ini tak ada juga tata kalimatnya ya. Misalkan ini the result of the study conclude ya. Itu ya, concluded that most of the student never realize apa. Ini kan tidak menyadari tentang apa, kan nggak jelas di sini. Ya kan? Itu simpulannya nggak jelas. Hanya ditunjukkan dengan angka loh. Angka ini artinya apa sebenarnya gitu loh. Tidak menyadari tentang apa gitu. Sadari sebenarnya ya. Tentang perilaku sadarinya nih. Itu tidak menyadari tentang perilaku. Titik. Ditunjukkan oleh misalkan 60% dari respondennya. Gitu. Yang lengkap. Ya, nggak lengkap. Nggak apa-apa Bu, ini belajar kita Bu ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Ya, ini hal-hal ini juga ini ya. Nah itu. Kemudian ya ya kalau ada kata ini sadari ini bukan bahasa Inggris ya. Ini ada baiknya dicetak miring Bu. Ya, gitu. Karena ini bahasa Inggris semua kan, nah, gitu. Ya. Gitu. Kalau ini nggak dicetak miring, tapi biasanya keywords ini semua dicetak miring ini, ya. Biasanya itu dicetak miring begini, ya. Nah, seperti itu. Ya. Kalau dia istilah yang berbeda, gitu, bukan istilah word-nya, ya. Ada baiknya dirubah menjadi kata besar aja. Huruf besar, gitu ya, seperti itu ya. Jadi supaya berbeda dengan yang lain, gitu ya. Biasanya begitu Bu.
kayak kemarin itu apa itu aklamasi dansa ya, aklamasi dansa itu boleh itu dihuruf besarkan aja semua gitu. Atau dia kalau dia dalam ini dicetak miring gitu dalam artikelnya ya. Itu kemudian ini Bu ya. Nah, ini Bu ya. Ini secara umum sudah latar belakangnya sudah cukup bagus lah ya, cukup lah ya. Nah, cuman ini lagi Bu ya. Ini lagi ya, mengetahui ini ya Bu ya. Coba di apa itu namanya diganti nanti jadi diganti mengkaji ya. tadi Pak atau analisis ya. Ya. Jadi levelnya itu harus lebih tinggi gitu Bu. Jangan hanya mengetahui aja gitu loh. Kan Ibu nganalisa juga. Iya, benar Pak. Iya kan? Nah, itu kan hanya agak mengetahui aja. Kalau mengetahui dia berhubungan aja ini antara pengetahuan dengan perilakunya. Udah, tapi kan ada analisa. Ada yang lain yang Ibu sampaikan di situ. Gitu. Ya, jadi penggunaan kata itu yang harus hati-hati. Oke Bu, oke ada pertanyaan nggak? Sebelum kita lanjutkan ke metodologi. Metode penelitiannya. Ya, kayak ya alhamdulillah udah direview jadi udah lebih mengetahui Prof. Sama kayak kan masih sama kayak judul atau kayak tadi masih berulang-ulang lokasi terus kayak apa menyembunyikan lokasi itu. Terima kasih banyak sekali. Emang rata-rata suka bikinnya full gitu lengkap selengkap-lengkapnya. Dan artikel ini juga emang belum dipublish seperti itu. Ya. Nah, ini tadi kan saya bilang pakailah huruf besar kayak gini nih. Nggak apa-apa ini karena ini memang berbeda, nggak ada dalam bahasa apa ini anunya gitu. Maka itu gunakan di situ. Oke. Nah, kita ke metode Bu ya. Coba dilihat di metodenya itu Bu ya. Saya tidak melihat di situ adalah apa itu namanya analisanya pakai apa Bu. Gitu. Padahal di bawah kalau nggak salah itu ada univariat, bivariat kalau nggak salah gitu kan. Nah itu ada baiknya disebutkan di sini gitu. Ya, gitu. Kemudian juga ini teknik sampling kebetulan saya ini ngajar teknik sampling gitu Bu ya, gitu. Cross section itu survei gitu ya. Penelitian ini pendekatan cross sectional ya. Cross section kalau Ibu menggunakan survei, gunakan aja istilah survei gitu. Cross sectional itu sebenarnya terkait dengan datanya cross section atau data apa itu namanya data time series atau gabungan time series dengan cross sectional, ya kan? Gitu ya. Kalau kuantitatif itu ya pasti menggunakan data ya, boleh data time series ataupun data cross section atau gabungan. Nah ini pendekatan cross sectional ini memang lebih tepat itu adalah dengan survei gitu. Karena apa? Di berikutnya itu adalah walaupun cross sectional itu sendiri adalah survei, gitu. Karena data yang dihasilkan dengan survei itu adalah data cross sectional. Walaupun itu ada yang namanya longitudinal survei. Survei yang dilakukan berkali-kali pada tempat yang sama. Kalau nggak salah begitu ya. Nah, gitu ya. Kalau saya lebih dengan pendekatan survei gitu ya. Kalau saya loh ya. Kemudian ini ya. Populasi dalam penelitian adalah mahasiswi yang berjumlah ini. Sampel dalam ini adalah mahasiswi sebanyak 143. Yang diambil dengan teknik random sampling. Benar nggak ini dengan teknik random sampling? Apakah mahasiswinya 226 ini diambil 143 dengan teknik sampling benar nggak? Ya, enggak Prof. Ngambil sampelnya nanti pakai rumus kan dari 26 dapatnya 143. Yang random sampling itu ngambil 143-nya. Yang dijadiin sampel, maksudnya yang dipilih responden random, nggak ditentukan harus semester ini berapa, siapa ketemu deh 143 gitu, random aja gitu. Asal ketemu aja ya.
Bener kayak gitu. Nah itu karena diacak pun harus sebenarnya begini Bu ya, yang namanya diacak itu ya namanya diacak, tetapi ada teknik untuk memilih mereka Bu. Begitu. Apakah pakai sistematik misalkan oke yang berurutan 2, berurutan selisih 5 begitu. Ya, ataukah menggunakan tabel aja. Nah, kalau asal ketemu itu sebenarnya kayak accidental sampling. Asal ketemu mahasiswa ya kita tanyain gitu. Kan begitu. Ya, acak itu bukan berarti tidak boleh kita atur. Tetap harus kita atur. Apakah jadi kita punya daftarnya 226 mahasiswa itu, kita pilih dari daftar itu siapa saja menggunakan tabel random. Itu teorinya begitu ya. Tapi kalau Ibu asal ketemu saja dari 243 itu sebenarnya bukan acak. Accidental, asal ketemu gitu ya. Berarti sebutinnya accidental Pak ya kalau sistem seperti itu. Accidental sampling pada mahasiswa yang 200. Nah, cuman masalahnya Bu ya. Masalahnya accidental sampling itu adalah non probability sampling. Non probability sampling itu kalau kita tidak tahu berapa jumlah populasinya. Padahal kita tahu jumlah populasinya. Gitu. Ya, berapa jumlah populasinya? 226. Gitu. Oleh sebab itu yang harus hati-hati gitu. Ya, harus hati-hati ketika kita menentukan teknik samplingnya ini. Kalau teknik sampling misal 143, tapi kita bedain nanti kita ambil semester 2, ini dibagi-bagi seperti itu udah lain lagi ya, Prof? Lain lagi, itu stratifikasi. Stratified random sampling. Kita stratifikasikan pada semester berapa gitu. Berarti kalau kasus ini kita pakai teknik random sampling, tapi kayak tadi Prof bilang ya, ada aturannya juga. Ada aturannya. Dipilih dengan menggunakan tabel acak namanya. Ya, nanti dicari aja tabel acak gitu ya. Gitu. Jangan asal ketemu, Bu. Iya. Kalau asal ketemu salah nanti metodenya, ya. Gitu. Oke. Oke ya. Terus itu tadi analisanya pakai apa? Ini enggak ada dia analisanya, ya kan? Ya, univariat sama bivariat. Nah, itu. Padahal di sini ada hasil analisa univariat, ya kan? Nah, Bu, ada baiknya Bu ya sebelum langkah analisa ini dilengkapi dengan karakteristik dari respondennya, Bu. Ya. Jadi kita tahu karakteristik misalnya umurnya berapa gitu, jumlah apa itu namanya apa dia punya latar belakang keluarganya punya itu. Pokoknya dia karakteristik yang menjelaskan karakter umurnya berapa, terus apa lagi dia. Kalau tingkat pendidikannya kan mesti sama karena mahasiswi kan. Iya. Apalagi ya yang Ibu jaring apa karakteristik respondennya? Nah, cuma umur sama riwayat keluarga, tapi itu kayaknya sih keluarga. Tapi ini saya nggak masukinnya di univarian ya, Prof, bukan. Harusnya di tabel khusus karakteristik ya? Sebelum itu. Nanti begitu kita nganalisa itu kita udah tahu ini umurnya itu apa kayak gitu kan. Gitu. Jadi ya seperti itu. Menurut saya sih gitu ya. Jadi kita tidak terlalu ya. Ini kan sebenarnya karakteristik ini ya, ini univariat ini kan kalau kita karakteristik ini kan ada kan bisa aja kita karakteristik umurnya antara ring berapa sampai berapa kan gitu kan biasanya begitu. Ya, kemudian berapa jumlah frekuensinya gitu kan seperti itu, ya kan? Nah, itu juga gitu ya. Ya. Jadi jangan didasarkan pada menurut saya kalau nulis artikel itu jarang berdasarkan alat analisanya, Bu. Iding-idingnya itu jangan sering menggunakan
alat analisanya sebagai subheading. Lebih baik pada apa yang ingin kita bahas. Yang ingin kita bahas ini kan sebenarnya karakteristik kan. Iya kan, berapa umur, bagaimana pengetahuannya, bagaimana sikapnya, iya kan? Kalau Ibu mau menanya idingnya ini ya, menjelaskan tingkat pengetahuan mahasiswi terhadap apa gitu. Ya sudah, tulis saja idingnya ini tingkat pengetahuan. Oh, langsung aja ya, Prof ya. Iya. Misalnya tingkat pengetahuan dengan perilaku sadari. Kalau untuk yang bivariatnya berarti langsung gitu aja. Bukan, kalau kita bicara tingkat pengetahuan aja, terus sikapnya gitu ya kan, itu jelaskan itu aja dulu. Baru analisa berikutnya itu adalah kayak apa itu korelasi ataupun ya kan, korelasi antara ini dengan ini, korelasi antara ini dan ini. Nah, gitu. Saya jarang menggunakan apa itu namanya heading itu adalah alat analisanya. Gitu ya, jangan dibiasakan headingnya itu adalah heading dari alat analisanya. Misalkan Ibu menggunakan analisa regresi gitu, maka headingnya jangan alat analisa regresi, gitu. Boleh saja hasil estimasi model, nah seperti itu. Kalau ada modelnya ya, gitu. Jadi tidak merujuk pada alat analisa yang kita gunakan. Walaupun kita tahu bahwa itu menggunakan univariat, bivariat dan sebagainya, ya, multivariat gitu, ya. Nah, gitu. Berarti di metodenya aja yang kita sebutin ya, Prof ya. Nah, yang dibahas itu seperti ini, nah, Bu. Ya, tindakan sadari pernah atau tidak, baru kita bahas di sini. Kalau Ibu dipisahkan kan dibahasnya, ya bahasanya udah, ya kan? Nah. Iya kan? Pembahasannya ada di bawah kan kalau nggak salah. Nah, iya kan di sini kan? Iya, ada di bawah, ada di ini. Ya, tapi sekali lagi bahwa pemisahan ini sangat bergantung pada gaya selingkung dari jurnal yang dituju ya, Prof. Iya, ikutin itu ya. Seperti itu. Tapi bukan berarti begini, Bu ya, bukan berarti hasil ini tidak boleh dibahas. Tetap harus dibahas, Bu. Ya, tetap harus dibahas. Cuman dia membahasnya tidak boleh kemana-mana, hanya pada subjek atau objek yang kita bahas ini. Misalkan kalau kita bicara tentang pengetahuan, ya pengetahuan saja. Referensi pendukungnya ya hanya pengetahuan saja gitu. Tidak boleh dikaitkan dengan perilakunya, maksud saya begitu. Kalau Ibu ini kan, kalau nggak salah Ibu ini nggak dibahas gitu loh, nggak ada bahasnya, cuma deskripsi tabel 1 ini ya kan diketahui apa itu, cuman ini aja gitu loh. Padahal orang itu baca ini sudah bisa, baca tabel ini nggak. Alangkah baiknya ini dianalisa juga, dibahas juga, ya. Dan biasanya Bu ya kalau ini tabelnya itu upayakan tabelnya juga penuh segini Bu ya. Ini caranya cuma begini aja ya, di layout di auto fit aja Bu ini Bu, auto fit to window. Nah, dia akan melebar begini ya. Terima kasih Prof. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi apa itu namanya menggunakan tabelnya kayak gitu Bu ya. Kemudian Bu ya. Sangat menarik nih Prof, waktunya sudah jam 12 nih Prof. Belum selesai. Oke, saya cepat-cepat aja Bu ya. Oke, ini juga begitu ya supaya selesai. Ini juga begitu Bu ya. Ini pakai auto fit, pakai window, dia akan begini Bu ya. Nah, seperti itu Bu ya. Nanti boleh ini sama kasusnya Bu ya. Ya. Gitu. Ya, seperti itu. Kemudian, nah ini jangan sampai nggak hanya mendeskripsikan seperti ini, Bu. Ya. Orang baca ini sudah bisa gitu. Ya, baca tabelnya sudah bisa gitu ya. Apa yang menarik di situ gitu loh, ya. Nah, hal yang sama juga ini ya. Jadi itu kemudian ya,
pembuatan tabelnya, baru pembahasan. Kalau pembahasan itu coba dikaitkan antar semua variabelnya, Bu. Ya. Kemudian ini, Bu, ya, ini nggak perlu lagi ditunjukkan ini, Bu. Ya, kalau saya ini saya hapus ini, Bu. Ya, saya hapus itu. Perilaku sadari pada mahasiswa. Ya, seperti itu. Oke ya. Kemudian ini juga ini ya. Ini jangan hubungan pengetahuan responden, nggak boleh. Langsung ini hubungan perilaku ya dengan tindakan. Sadari gitu. Sudah gitu aja. Simpel-simpel aja, Bu. Ya. Gitu. Ya. Jadi jangan panjang-panjang, Bu. Nah, hubungan sikap, responden itu jangan dihilangin aja ya. Nah, tindakan sadari, hapus. Oke, Bu ya. Nah, gitu. Jadi itu secara umum ya ini ya. Ini artikelnya anunya tidak banyak pustaka primernya, Bu. Ya, tambahin. Tadi sudah diajarin caranya, Bu. Cara nyarinya. Ya. Nah, ya, Prof. Ya, lengkapin ini pustaka primernya seperti itu, Bu. Ya, saya tidak terlalu detail untuk alat analisanya di sini, Bu. Ya, nganalisanya karena apa itu namanya bukan bidang saya gitu, ya. Saya takut kalau masuk ke situ terlalu dalam. Ya, nanti kalau sudah diperbaiki boleh apa itu namanya diskusi dengan saya lagi, Bu. Ya. Oke, terima kasih banyak, Prof. Lewat Japri juga boleh, Bu. Kalau nggak mau diketahui sama Bu Swatun, Bu. Ya. Ya, Prof. Oke, itu aja dari saya, Bu. Ya. Nah, yang satunya nanti kapan lah gitu ya? Hari Senin lagi, Prof. Atau malam Sabtu atau malam Minggu juga boleh kalau. Ya, boleh. Kalau malam Minggu boleh, kalau nggak malam mingguan ya. Ya, boleh. Ini dulu di grup, mana tahu kalau rame yang mau malam Minggu, nanti kita coba di malam Minggu atau kita ke hari Senin lagi gitu. Ya. Kalau malam Minggu saya ikutan. Jadi itu ya, itu aja, Bu. Satu ya, saya kembalikan ke Ibu. Terima kasih, Prof. Menarik nih, Prof. Bu Arfa kayaknya nanti akan japri Prof sampai pengetahuan kita. Jadi mudah-mudahan artikel Bu Arfa bisa dipublish secepatnya. Amin. Terima kasih ilmunya, Prof. Dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu-ibu semuanya. Di waktu kita sudah menunjukkan jam 12. 1 menit lagi kayaknya. Jadi untuk kedepannya kita akan membahas satu artikel yang sudah direview. Nanti kalau Bapak-Bapak dan Ibu masih punya artikel, Pak Prof masih ada waktu 3 kali pertemuan lagi. Nanti kita bisa mencongkel ya, mencuri ilmunya ya, mencuri ilmunya. Kirim lagi nih ya. Ya, kirim lagi nanti direview. Kalau tidak dibahas pun tidak apa-apa, minimal direview. Ya, benar. Jadi silahkan saja ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya artikel, boleh mengirimkan lagi japri ke saya, boleh langsung ke Prof juga boleh. Baiklah, terima kasih Bu Arfa sudah standby. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Pak Ketut. Terima kasih Bapak Ibu-ibu semuanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Yuk, sama-sama. Terima kasih, Bapak. Ya, kita ketemu lagi ya besok ya. Insyaallah, Pak. Jadi saya izin ya, live ya. Iya, Pak. Oke, terima kasih. Jangan keluar dulu ya, lupa tadi kita foto dulu sekali ya. Oh ya, baik. Foto dulu. Malu sekali nih Kak wajahnya nih, berminyak sekali. Foto. Kak semua ini. Ibu-ibu saya nggak hidupkan kamera ya. Mukanya aneh kali. Yang bisa buka kamera aja, yang nggak bisa nggak apa-apa. Oke, 1, 2, 3. Lupa tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Usma. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Salif. Salif ya. Iya, Prof. Iya, Pak.